Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran kimia bab reaksi redoks. Untuk materinya yaitu bilangan oksidasi atau biloks. Soal yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu dalam senyawa MgCl2, NaOCl, dan CaOCl2, klor secara berurutan memiliki bilangan oksidasi titik-titik. Nah, jika kita menemui atau memiliki soal semacam ini, maka yang harus kita garis bawahi di sini adalah bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau yang umum disingkat atau disebut dengan biloks. Ini dapat kita definisikan sebagai bilangan yang menunjukkan keadaan elektronik suatu atom, ion, atau molekul yang kekurangan atau kelebihan elektron. Di mana apabila atom atau ion atau molekul kekurangan elektron, maka biloksnya akan bernilai negatif. Sebaliknya, jika atom, ion, atau molekul tersebut kelebihan elektron, maka biloksnya akan bernilai positif. Jadi secara tidak langsung biloks itu adalah sama dengan muatan. Nah, di sini saya contohkan, misalkan Ca2+. Di sini Ca bermuatan positif 2, artinya Ca bermuatan positif 2 karena Ca kelebihan elektron. Kelebihan berapa elektron? Yaitu 2 elektron. Sehingga 2 elektron ini bisa kita sebut sebagai biloks dari Ca. Contoh berikutnya adalah Cl-. Cl- bermuatan negatif 1. Sehingga bisa kita tuliskan di sini bahwa Cl kekurangan elektron. Kekurangan berapa elektron? Yaitu 1 elektron. Sehingga muatan negatif 1 dari Cl ini bisa kita sebut sebagai biloks dari Cl. Nah, ketika kita bicara biloks, maka ini tidak akan terlepas dari yang namanya reaksi redoks. Reaksi redoks ini terbagi menjadi dua, yaitu reaksi red. Red itu berasal dari kata reduksi, dan oks yang artinya oksidasi. Jadi jika kita ingin memahami reaksi reduksi dan oksidasi atau disingkat redoks ini, maka kita harus bisa menghitung yang namanya bilangan oksidasi. Jadi nanti secara tidak langsung redoks itu bisa ditentukan berdasarkan nilai biloks dari unsur-unsur tersebut. Nah, bilangan oksidasi ini bisa kita tentukan berdasarkan aturan atau tata cara penentuannya. Penentuan bilangan oksidasi dari suatu unsur atau atom ini berdasarkan nilai keelektronegatifannya, di mana aturannya di sini ada 8 yang harus kita pahami. Saya akan coba ingatkan kembali. Yang pertama, aturan pertama, yaitu bahwa jika dia berupa unsur bebas, atomnya akan memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Dikatakan unsur bebas, misalkan di sini contohnya adalah Fe, Cu, Ag. Nah, unsur yang berdiri sendiri akan memiliki nilai biloks sama dengan 0. Jadi nanti kalau ketemu rumus yang dia hanya sendirian unsurnya, atomnya, bukan merupakan suatu molekul unsur, maka bisa dipastikan biloksnya adalah sama dengan 0. Aturan kedua yaitu ini tentang fluorin. Fluorin atau unsur F. Unsur
F merupakan unsur yang paling elektronegatif dan membutuhkan tambahan satu elektron. Artinya, atomnya mempunyai bilangan oksidasi -1 pada semua senyawanya. Jadi bisa dipastikan bahwa menurut aturan kedua, nilai Bilox dari F atau fluorin itu pasti bernilai negatif 1. Dia tidak akan punya nilai Bilox lainnya. Berarti di sini kan dijelaskan bahwa satu unsur atau atom bisa memiliki lebih dari satu nilai bilangan oksidasi. Nah, berikutnya yaitu aturan nomor 3. Bilangan oksidasi atom unsur logam selalu bernilai positif. Ingat, berarti di sini diingatkan bahwa ketika dia tergolong logam pasti bernilai positif. Positif berapa? Lihat, jika untuk logam alkali golongan 1A maka positif 1, logam alkali tanah golongan 2A pasti positif 2. Misalkan dia aluminium, dia golongan 3A, maka dia pasti positif 3. Bagaimana yang logam transisi? Nah, logam transisi ini tidak berlaku aturan ini. Jadi ini hanya berlaku untuk logam-logam golongan utama yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A. Bisa dipastikan positif dan nilainya sesuai dengan golongannya. Kalau 1A positif 1, golongan 2A pasti positif 2, dan golongan 3A pasti positif 3. Selanjutnya aturan keempat yaitu bilangan oksidasi suatu unsur dalam bentuk ion tunggal adalah sama dengan muatannya. Nah, ini diperjelas tadi. Jika dia berupa ion, maka Biloxnya adalah sama dengan muatan ionnya. Di sini dicontohkan Cl-, maka -1 Biloxnya. Tadi di awal kita bahas Ca plus 2, maka Biloxnya plus 2. Atau misalkan ada Fe plus 3, maka sama dengan plus 3. Atau kita punya ion Fe plus 2, berarti sama dengan plus 2. Jadi kalau dia sudah berupa ion, berarti ion sudah punya muatan, maka muatannya itu adalah sama dengan nilai Biloxnya. Aturan nomor 5 yaitu bilangan oksidasi atom H umumnya adalah plus 1. Tapi ada kecualinya, yaitu jika H atau hidrogen itu bersenyawa dengan logam, maka Bilox H bukanlah plus 1, melainkan -1. Kenapa? Karena unsur logam lebih elektropositif dari unsur hidrogen, sehingga unsur hidrogen yang akan menjadi atau bermuatan negatif. Contohnya bilangan oksidasi atom H dalam NaH dan BaH2, di mana sini Bilox H adalah -1, karena yang positif tadi dikatakan logam itu pasti bernilai positif karena lebih bersifat elektropositif. Aturan nomor 6 yaitu bilangan oksidasi atom O umumnya adalah -2, terkecuali pada beberapa contoh. Misalkan pada senyawa F2O, O akan bernilai positif 2. Kenapa? Karena F lebih elektronegatif daripada O, sehingga O akan cenderung bernilai atau bermuatan positif. H2O2, nah H2O2, H lebih elektropositif, jadi O akan cenderung mengikuti atau akan cenderung bermuatan negatif 1 jika ketemu dengan hidrogen. Berikutnya yaitu pada KO2 juga di sini O akan cenderung bernilai atau memiliki muatan negatif setengah. Aturan nomor 7 yaitu bilangan oksidasi atom unsur-unsur dalam suatu senyawa jika dijumlahkan adalah sama dengan 0. Nah, saya ambil contoh di sini. Unsur-unsur dalam suatu senyawa contohnya adalah NaCl. Nah, sini NaCl, senyawa NaCl dia terbentuk dari Na dan Cl, maka jika kita tambahkan Biloxnya Na tambah Bilox Cl adalah sama dengan 0. Ingat, senyawa, syaratnya senyawa. Senyawa itu tidak ada muatan. Kalau di sini ada muatan, ini bukan senyawa, tapi ion
atom. Contoh lainnya adalah misalkan H2SO4. Nah, ini sini H2SO4 tersusun antara atas atom H, S, dan O. Nah, jadi kalau dijumlahkan biloknya H, S, dan O ini ketika ditotal adalah sama dengan 0. Seperti itu. Aturan nomor 8 yaitu jumlah bilangan oksidasi atom unsur-unsur dalam suatu senyawa ion poliatom adalah sama dengan matanya. Ini yang saya singgung tadi. Contohnya adalah SO4-. Nah, min 2, sorry. Nah, di sini bilok S tambah bilok 4 atom O ini kalau dijumlah harus sama dengan negatif 2. Contohnya lagi CR2O7-2. Nah, ini biloknya 2 atom CR tambah 7 atom O. Kalau ditotal, biloknya harus sama dengan min 2. Nah, ini ion poliatom dan ion-ion poliatom lainnya. Nah, berdasarkan pembahasan atau aturan-aturan dalam penentuan bilangan oksidasi tadi, maka mari kita coba atau kembali ke soal untuk mencoba mencari jawaban dari soal. Di sini kita diberikan 3 senyawa, yaitu MgCl2, NaOCl, dan CaOCl2. Maka di sini kita coba kerjakan dulu satu persatu. Misalkan yang pertama adalah MgCl2. Nah, MgCl2 tersusun atas 2 unsur yaitu Mg dan Cl, di mana Mg ini adalah unsur logam golongan 2A. Nah, karena Mg tergolong sebagai unsur logam golongan 2A, maka kita ingat tadi pada aturan nomor 3 bahwa bilangan oksidasi unsur logam selalu bernilai positif. Dan positif berapa? Sesuai dengan golongannya. Karena dia golongan 2A, maka bisa dipastikan Mg akan bermuatan positif 2. Selanjutnya, MgCl merupakan senyawa yang bersifat netral, sehingga dia tidak tergolong poliatom. Maka kita ingat lagi aturan nomor 7. Aturan di nomor 7 disebutkan bahwa jumlah bilangan oksidasi atom unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah sama dengan 0. Sehingga jika kita tuliskan bilok unsur Mg dan Cl2 jika dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, dari data ini maka kita bisa cari atau bisa menentukan bilangan oksidasi klor dalam MgCl2. Caranya bagaimana? Caranya dari aturan nomor 7 ini, maka bisa kita tuliskan bilangan oksidasi Mg ditambah 2 kali bilangan oksidasi dari Cl harus sama dengan 0. Kenapa 2? Karena Cl-nya ada 2 di sini. Maka kita masukkan dari data bilangan oksidasi Mg tadi ketemu plus 2 kali bilangan oksidasi dari Cl harus sama dengan 0, sehingga 2 kali bilangan oksidasi dari Cl ini pindah ruas jadi min 2, sehingga saya garis ini bilangan oksidasi Cl itu sama dengan min 2 dibagi 2, berarti sama dengan min 1, sehingga bisa diketahui bilok Cl dalam MgCl2 adalah min 1. Jadi data pertama sudah diketahui. Di sini min 1. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu NaOCl.
Nah, di sini NaOCl kita ketahui tersusun di atas 3 unsur yaitu Na, O, dan Cl. Jika kita analisis, ini Na merupakan unsur logam golongan 1A, sehingga kembali lagi tadi pada aturan nomor 3 dikatakan bahwa bilangan oksidasi atau unsur logam selalu bertanda positif dan muatannya sesuai dengan golongannya. Jadi karena dia golongan 1A, maka bisa diketahui bahwa Na akan bermuatan positif 1. Selanjutnya, yang kedua, untuk bilangan oksidasi oksigen, maka kita lihat aturan nomor 6. Dikatakan bahwa bilangan oksidasi atom oksigen secara umum adalah negatif 2, kecuali pada beberapa senyawa, yaitu F2O, H2O2, KO2. Karena NaOCl tidak tergolong sebagai senyawa yang dikecualikan, maka bisa dikatakan di sini bilangan oksidasi dari O adalah negatif 2. Selanjutnya, yaitu berdasarkan aturan nomor 7, yaitu jumlah bilangan oksidasi atom unsur-unsur dalam satu senyawa adalah sama dengan 0, sehingga di sini bilog Na tambah bilog O tambah bilog Cl dalam NaOCl harus sama dengan 0, atau bisa kita tulis bilog dari NaOCl kalau di total harus sama dengan 0, sehingga bisa kita selesaikan dan kita cari bilangan oksidasi dari klor dalam NaOCl adalah sebagai berikut. Bilangan oksidasi dari Na ditambah bilangan oksidasi dari O ditambah bilangan oksidasi dari Cl harus sama dengan 0. Na tadi ketemu positif 1 plus oksigen tadi karena negatif kita kurungi negatif 2 plus bilangan oksidasi dari Cl harus sama dengan 0. Nah, plus 1 negatif 2 berarti ini sama dengan negatif 1 ditambah bilangan oksidasi dari Cl sama dengan 0. Sehingga terus ini kiri pindah ke kanan sehingga bisa kita tulis bilangan oksidasi dari Cl adalah bernilai positif 1. Jadi di sini kita ketahui atau kita dapatkan bilog Cl dalam NaOCl adalah positif 1. Maka di sini kita tulis atasnya positif 1. Nah, sekarang senyawa yang ketiga yaitu menentukan bilangan oksidasi atom klor dalam senyawa yang ketiga, CaOCl2. Nah, di sini kita bisa analisis CaOCl2 tersusun atau terdiri dari 3 unsur yaitu Ca, O, dan Cl, sehingga kita bisa analisis di sini Ca merupakan unsur logam golongan 2A. Tadi berdasarkan aturan nomor 3 bahwa semua unsur logam memiliki bilog bernilai positif. Karena Ca merupakan unsur logam golongan utama yaitu 2A, maka di sini bisa kita tuliskan bilog dari Ca adalah sama dengan positif 2. Selanjutnya yaitu oksigen. Jika mengingat oksigen, maka kita ingat aturan nomor 6, yaitu bilangan oksidasi dari oksigen atau O, bilog O secara umum adalah sama dengan negatif 2 kecuali pada 3 senyawa yaitu F2O, H2O2, KO2. Karena CaOCl2 tidak tergolong pada senyawa yang dikecualikan, maka bilog O di sini adalah bernilai negatif 2.
Selanjutnya, kita lihat di sini CaOCl merupakan senyawa yang sifatnya netral. Maka kita ingat aturan nomor 7, yaitu bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa yang sifatnya netral itu adalah sama dengan 0. Sehingga di sini bilox dari CaO dan Cl dalam CaOCl2 kalau dijumlahkan harus sama dengan 0. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan seperti ini. Bilangan oksidasi dari Ca ditambah, nah, O-nya di sini ada 2. Kali ini 2 kali bilangan oksidasi O ditambah Cl-nya juga ada 2, maka kurung 2 kali bilangan oksidasi dari Cl harus sama dengan 0. Sehingga Ca di sini ketemu plus 2 ditambah 2 kali BO atau bilangan oksidasi dari O tadi negatif 2 ditambah 2 kali bilangan oksidasi dari Cl yang akan kita cari, yaitu harus sama dengan 0. Sehingga plus 2, saya kurungnya aja sini. Plus 2 ditambah 2 kali min 2, ini sama dengan min 4, ditambah 2 kali bilangan oksidasi dari Cl sama dengan 0. Plus 2 tambah min 4, ini sama dengan min 2, ditambah 2 kali bilangan oksidasi dari Cl sama dengan 0. Sehingga saya tulis ini ke kanan, ini pindah ruas ke kanan, bisa dituliskan 2 kali bilangan oksidasi Cl sama dengan negatif, jadi positif 2. Sehingga bilangan oksidasi dari Cl positif 2 dibagi 2, berarti sama dengan positif 1. Sehingga dari perhitungan diketahui atau didapatkan bilox Cl dalam CaOCl2 adalah sama dengan positif 1. Nah, sehingga sini ketemu positif 1. Jadi dari pembahasan tadi kita ketahui bilox Cl dalam MgCl adalah bernilai min 1, bilox Cl dalam NaOCl adalah positif 1, dan bilox Cl dalam CaOCl2 adalah positif 1, sehingga secara berurutan bilangan oksidasi atau Cl adalah sama dengan min 1 plus 1 plus 1, sehingga jawaban yang benar adalah A. Oke, demikian pembahasannya. Semoga bisa dipahami. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya di Bahas Soal channel